Bab 41. Ujian terakhir. Roh Iblis Purba. Langkah Xiaohan bergetar ringan ketika lantai arena kembali pecah. Dari celah-celah batu yang bersinar, keluarlah semburan kabut hitam yang kental. Bau amis darah menyebar, membuat dada terasa sesak. Penjaga perpustakaan menatapnya dengan mata merah yang kini semakin menyala. Ujian terakhir, hadapi roh iblis purba. Ia adalah sisa kebencian dari perang ribuan tahun lalu. Jika kau tak sanggup menahannya, tubuh dan jiwamu akan dikoyak menjadi abu. Kabut itu menggumpal, membentuk sosok raksasa bertanduk, bersayap koyak, dengan gigi tajam memanjang. Suaranya meraung menggetarkan pilar batu di sekeliling ruangan. Darah segar, tubuh manusia, berikan padaku. Xiaohan berdiri tegak, wajahnya tegang. Keringat dingin mengalir, tetapi matanya tidak bergeming. Inilah ujian terakhir. Jika aku mundur, aku tidak lebih dari pecundang yang hidup hanya dalam bayang-bayang orang lain. Roh iblis itu melompat ke depan, cakarnya yang besar menebas udara. Xiaohan menangkis dengan perisai murni. Benturan itu menghasilkan ledakan yang membuat debu berterbangan. Dinding perpustakaan bergetar. Namun kekuatan roh iblis berbeda dari prajurit kabut sebelumnya. Serangannya mengandung kebencian, niat membunuh yang pekat. Aura itu berusaha menembus perisai murni, mengguncang jiwa Xiaohan. Suara-suara berbisik kembali muncul dalam kepalanya. Kau lemah, Xiaohan. Kau hanya anak desa hina. Tidak pantas. Xiaohan menggeretakkan gigi. Kedua tangannya mengepal. Perisai murni di sekeliling tubuhnya bergetar hebat, hampir runtuh. Tidak, aku bukan lemah. Aku tidak butuh pengakuan siapapun. Aku berjalan di jalanku sendiri. Dengan teriakan itu, kekuatan murni dalam tubuhnya bergetar, lalu meledak tanpa suara. Seperti riak tak terlihat, gelombang itu menembus kabut hitam, menghantam roh iblis secara langsung. Roh iblis meraung kesakitan, tubuhnya retak seperti kaca. Namun ia tidak lenyap. Sebaliknya, ia semakin ganas, mengumpulkan kabut pekat dan menyelimuti seluruh arena. Xiaohan menutup matanya. Kekuatan murni, bukan sekedar perisai. Ia adalah inti dari hatiku. Jika hatiku kokoh, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkanku. Ia melangkah maju menembus kabut pekat. Tangannya terangkat, tidak ada cahaya, tidak ada energi terlihat. Namun setiap langkahnya membuat kabut iblis surut dan retakan pada tubuh roh semakin melebar. Tidak mungkin, kekuatanmu tidak terlihat, tidak dapat kuikat, jerit roh iblis, suaranya melengking. Dengan pukulan terakhir, sederhana, namun penuh keyakinan, Xiaohan menghantam dada roh itu. Sosok besar itu pecah, runtuh menjadi abu hitam yang tersapu angin. Arena kembali hening. Penjaga perpustakaan menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Suaranya kini tenang, bahkan penuh hormat. Anak muda, kau telah melampaui 3 ujian. Kau bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi juga hati yang tak tergoyahkan. Mulai hari ini, rahasia terdalam perpustakaan purba terbuka untukmu. Simbol pusaran emas di lantai menyala terang dan sebuah pintu kuno dari cahaya terbentuk di hadapan Xiaohan. Dari balik pintu itu, samar-samar terlihat lorong panjang dengan rak-rak kitab kuno yang tak berujung. Xiaohan menarik nafas dalam, matanya berkilau. Akhirnya, inilah langkah selanjutnya dari perjalananku. Bab 42. Rahasia Perpustakaan Purba. Begitu langkah Xiaohan menjejak lantai batu itu, suasana langsung berubah. Ruang luas terbentang, rak-rak batu menjulang tinggi, dipenuhi gulungan kitab kuno dan batu giok bercahaya samar. Udara hening, tapi penuh tekanan tak terlihat, seakan ada 1000 mata tak kasat mata yang mengawasinya.
Xiaohan menghela nafas panjang. Inikah perpustakaan purba? Tempat yang hanya disebut dalam legenda sekte. Ia berjalan perlahan. Rak pertama dipenuhi teknik pedang, gerakan tubuh, seni pernafasan. Semua luar biasa, namun hatinya tidak bergetar. Teknik ini luar biasa, tapi tidak ada satupun yang bisa menyamai kekuatan murni yang kumiliki. Kekuatan yang tak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, di sudut terpencil, sebuah gulungan hitam dengan segel emas berkilau samar. Xiaohan menyentuhnya. Segera, suara gaib menggema. Yang memilih gulungan ini bukan untuk menguasai kekuatan, tetapi untuk menanggung beban rahasia. Cahaya menyambar kesadarannya. Xiaohan melihat kilasan perang kuno. Gunung runtuh, langit terbelah, ribuan ahli bela diri saling bertarung dengan kekuatan menakjubkan. Namun di antara semua kekuatan itu, tidak ada satupun yang menyerupai kekuatannya. Tidak ada perisai tak terlihat, tidak ada daya yang bisa menghancurkan segalanya dengan hening. Justru semua kekuatan lain tampak saling menahan, saling menghancurkan, tapi juga terbatas. Suara gaub itu bergema kembali. Ketahuilah, di seluruh sejarah panjang dunia ini, tidak pernah ada kekuatan seperti yang kau miliki. Kekuatanmu bukan warisan, bukan turunan, bukan pula anugerah para dewa. Ia lahir dari kehampaan, dari sesuatu yang belum pernah wujud. Ia akan menjadi perisai sekaligus bencana, bergantung pada hatimu. Xiaohan terhenyak, dadanya naik turun. Benar, berarti kekuatan murni ini benar-benar unik. Aku adalah yang pertama dan mungkin satu-satunya. Cahaya mereda dan gulungan itu kembali diam. Kini simbol emas berbentuk pusaran samar terukir di permukaannya, seolah hanya berelaksi pada dirinya. Xiaohan menggenggam gulungan itu erat-erat. Jadi, perpustakaan ini hanya bisa memberiku gambaran sejarah. Tidak ada catatan tentang kekuatan murni. Itu berarti jalanku tak akan pernah sama dengan siapapun. Aku harus membuka jalan sendiri. Ia melangkah lebih dalam. Lorong bercabang menghadang. Di kiri, cahaya hangat dengan kitab berkilau lembut, berisi teknik perlindungan dan penyembuhan. Di kanan, aura gelap berdenyut ganas, penuh dengan teknik penghancuran mutlak. Xiaohan terdiam. Aku tidak butuh semua ini, karena kekuatan murni sudah menjadi perisai tak terkalahkan dan bisa menghancurkan semua jenis kekuatan. Tapi, memilih jalanku di sini akan menentukan bagaimana aku melangkah ke depan. Ia tersenyum tipis. Tak peduli jalan perlindungan atau penghancuran, pada akhirnya, aku adalah aku. Aku akan melindungi diriku sendiri, tapi juga akan hancurkan siapapun yang mencoba menginjak jalanku. Perpustakaan bergema hening, seakan mengakui keputusannya. Bab 43, Petunjuk Rahasia Benua Lain. Suasana perpustakaan purba masih mencekam, seakan setiap lorong menyimpan rahasia yang tak boleh disentuh sembarang orang. Xiaohan melangkah dengan hati-hati. Rak demi rak ia lewati, gulungan demi gulungan ia pandang, namun tak satu pun mampu mengguncang hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan tarikan aneh. Bukan dari cahaya, bukan dari aura, melainkan sesuatu yang lebih halus, hampir tak terasakan. Seolah ada sesuatu yang memanggilku dari dalam kegelapan itu. Ia mengikuti tarikan itu hingga tiba di lorong paling dalam. Di sana hanya ada sebuah meja batu kuno. Di atasnya tersimpan sebuah lempengan giok hitam, retak di beberapa sisi, nyaris hancur. Tidak bercahaya, tidak berdenyut, seakan benda mati. Namun ketika Xiaohan menyentuhnya, ruang sekeliling tiba-tiba bergetar. Kabut hitam menyelimuti pandangannya, lalu berganti dengan bayangan sebuah benua yang asing. Gunung menjulang menembus awan, lautan luas bergolak, dan bangunan megah berdiri seperti istana para dewa. Suara gaib menggema.
Benua besar Tianshu jauh melampaui apa yang dikenal di sini. Di sana, sekte-sekte kuno dan klan-klan abadi menguasai kekuatan yang menantang langit. Namun, bahkan di sana, kekuatan murni tak pernah ada. Jika kau melangkah ke sana, dunia akan terbalik dan semua akan menaruh mata padamu. Xiaohan terdiam, nafasnya tertahan. Benua Tianshu? Jadi sekte dan benua ini hanya satu bagian kecil dari dunia yang jauh lebih luas? Suara itu kembali bergema, lebih berat. Namun, hati-hati wahai pemegang kekuatan murni. Semakin jauh langkahmu, semakin besar pula bencana yang menantimu. Kekuatanmu tak kasat mata, tak bisa dilihat atau dikesan. Tapi begitu engkau gunakan, dunia akan tahu bahwa sesuatu yang tak seharusnya ada telah muncul. Kilatan cahaya menyambar, pandangan Xiaohan kembali ke ruang perpustakaan. Lempengan giok di hadapannya hancur menjadi debu, lenyap tanpa bekas, seakan tak pernah ada. Xiaohan mengepalkan tangan. Benua Tianshu, tempat di mana sekte-sekte terkuat berkumpul. Jika kekuatan murni ini benar-benar tak pernah ada di seluruh sejarah, maka aku akan menjadi sesuatu yang mereka tak bisa terima atau tak bisa lawan. Ia menghela nafas panjang. Hatinya bergetar, namun juga menguat. Petunjuk ini jelas bukan kebetulan. Aku harus lebih cepat memperkuat diriku. Suatu saat, aku pasti akan menjejakkan kaki di benua itu. Dalam keheningan, perpustakaan bergetar pelan seakan mengakui tekadnya. Bab 44, Ujian Penjaga Perpustakaan. Di dalam perpustakaan purba itu, suasana semakin sunyi dan berat. Xiaohan baru saja menyaksikan petunjuk tentang benua Tianshu. Hatinya masih bergetar, pikirannya dipenuhi tanda tanya, dan langkahnya mulai goyah. Namun ketika ia hendak berbalik, lantai batu di bawah kakinya bergetar kuat. Dari sela-sela retakan, muncul kabut hitam yang berputar membentuk sosok raksasa. Wujudnya samar, separuh manusia, separuh ruh, dengan mata merah menyala laksana bara api yang tak pernah padam. Suara gaib itu menggema, menusuk telinga Xiaohan. Pewaris kekuatan yang tak terlihat, apakah kau layak membawa rahasia ini? Xiaohan terdiam, tubuhnya menegang. Aura lawan itu sangat menakutkan, seakan mampu menekan segala bentuk energi. Namun kekuatan murninya tetap tenang, berputar halus, tak kasat mata, tak terdeteksi, menjadi perisai alami yang menjaga tubuhnya. Jika aku menyerah sekarang, semua akan berakhir. Jika aku maju, mungkin aku bisa mengungkap kebenaran lebih dalam. Begitu gumam Xiaohan dalam hati. Roh penjaga itu mengangkat tangan. Seketika seribuan bayangan tombak terbentuk dari kabut hitam, meluncur ke arah Xiaohan seperti hujan kematian. Suara desirnya menggetarkan udara. Xiaohan memejamkan mata sesaat, lalu menarik nafas panjang. Kekuatan murni yang tak kasat mata melingkupi tubuhnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun setiap tombak kabut yang menyentuhnya hancur seketika, lenyap menjadi abu. Roh penjaga itu menggeram, matanya semakin merah, lalu tubuhnya membesar 3 kali lipat. Menarik, sangat menarik. Kau benar-benar memiliki kekuatan yang tak tercatat dalam sejarah. Tapi, bisakah kau menahan ini? Tanah bergetar. Dari tubuh roh penjaga muncul bayangan binatang purba. Seekor naga kabut dengan sisik retak, taring panjang, dan tatapan yang bisa menembus jiwa. Naga itu meraung, suara raungannya membuncangkan seluruh perpustakaan purba. Rak-rak kuno bergetar, gulungan kitab beterbangan di udara. Xiaohan terseret ke belakang beberapa langkah, dadanya sesak. Namun ia tidak gentar, tangannya dikepalkan erat. Tidak berpikir berapa besar kekuatan ini, aku tidak akan mundur, karena aku berbeda.
aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini. Ia maju selangkah, lalu selangkah lagi. Setiap langkah kekuatan murninya berdenyut. Tidak ada cahaya yang terlihat, namun tekanan dari naga kabut itu mulai retak, seakan dihancurkan dari dalam. Roh penjaga menatapnya lekat-lekat, ekspresinya berubah dari murka menjadi heran. Tak kasat mata, tak bisa dikesan, dan mampu menghancurkan apapun. Benar adanya, kekuatan murni ini melampaui segalanya. Naga kabut itu akhirnya meledak, tercerai-berai menjadi kabut tipis yang lenyap di telan angin. Roh penjaga perlahan mengecil, kembali menjadi sosok samar. Suaranya melemah, namun syarat makna. Kau lulus ujian. Ingatlah, wahai pemegang kekuatan murni. Jalanmu tak lagi milikmu seorang. Setiap langgahmu akan mengguncangkan benua ini, dan juga benua lain. Bersiaplah, karena musuhmu bukan hanya sekte-sekte di sini, melainkan seluruh dunia. Suasana kembali tenang, kabut hitam hilang, perpustakaan purba seakan kembali pada kesunyian awal. Xiaohan berdiri tegak. Nafasnya masih berat, tapi matanya bersinar tajam. Ujian ini hanyalah permulaan. Jalan di depanku akan jauh lebih berbahaya. Bab 47. Tatapan yang mengusik. Cahaya lembut menerpa wajah Xiaohan saat ia akhirnya melangkah keluar sepenuhnya dari perpustakaan purba. Pintu batu besar itu menutup perlahan di belakangnya, menimbulkan suara berat yang menggema, seperti penutup sebuah babak. Di hadapannya, lapangan luas sekte sudah dipenuhi murid. Mereka yang menunggu sejak lama kini saling berbisik dengan mata membesar. Raut wajah heran, tak percaya, bahkan iri semuanya tertuju hanya pada satu sosok, Xiaohan. Dia keluar dengan tenang? Tidak mungkin. Aku dengar roh penjaga di dalam sana bisa menghancurkan jiwa seorang murid hanya dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak terluka sedikitpun? Bisik-bisik itu makin keras, bagaikan riak ombak. Namun Xiaohan hanya melangkah perlahan, tenang, tidak menggubris pandangan mereka. Kekuatan murni di tubuhnya berdenyut samar, seperti perisai tak kasat mata yang menepis tekanan suasana. Di barisan depan, para tetua berdiri. Mereka menatap penuh arti, tatapan penuh selidik. Ada yang tak percaya, ada pula yang menyimpan rasa waspada. Tetua berjanggut putih yang sebelumnya berbicara kini mengangguk tipis. Anak ini jelas bukan murid biasa. Langkahnya tenang, tidak goyah, meski tekanan dari ratusan tatapan menusuk dirinya. Semakin pasti, ada sesuatu yang kita tak ketahui. Sementara itu, seorang murid perlahan maju dari kerumunan. Sorot matanya penuh amarah, bibirnya melengkung sinis. Dialah Luo Feng, murid yang sejak awal menaruh dendam mendalam pada Xiaohan. Jadi begini wajahmu setelah keluar, Xiaohan. Kau mungkin berhasil melewati perpustakaan purba, tapi jangan lupa satu hal. Sekte ini tidak butuh orang asing yang berpura-pura kuat. Murid lain langsung terdiam. Ucapan Luo Feng menyalakan ketegangan di udara. Xiaohan menoleh perlahan. Tatapannya datar. Dia tidak marah, tidak juga gentar. Hanya satu pandangan sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Luo Feng terasa berat. Aku tidak perlu berpura-pura. Jawab Xiaohan singkat, suaranya dalam, tenang. Sekejap, suasana lapangan terasa seperti terhenti. Murid-murid lain menahan nafas. Meski ucapannya sederhana, tapi ketenangan Xiaohan membuat kata-kata itu seolah mengandung taring tersembunyi. Luo Feng menggenggam tinjunya. Aura bela diri menyelimuti tubuhnya, meski tipis. Tatapannya penuh dendam. Kita lihat saja nanti, apakah kau bisa tetap tenang saat aku yang berdiri di hadapanmu. Tetua berjanggut putih mengangkat tangannya menghentikan aura bentrok itu. Suaranya dalam, penuh wibawa. Cukup,
Ini bukan tempat untuk adu mulut atau adu kekuatan. Xiao Han, keberhasilanmu akan dicatat dalam sejarah sekte. Namun ingatlah, setiap langkahmu setelah ini akan penuh ujian. Jangan sekalipun lengah. Xiao Han menundukkan kepala dengan hormat. Dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu lebih dari sekedar peringatan. Itu adalah tanda bahwa mulai sekarang dirinya menjadi pusat perhatian. Bukan hanya dari murid, tetapi juga dari para tetua yang mungkin memandangnya sebagai ancaman. Langkahnya perlahan meninggalkan lapangan. Namun di belakang punggungnya, tatapan penuh dendam Luo Feng masih menusuk bagaikan api yang siap menyala. Dan jauh di langit biru, gumpalan awan hitam mulai menebal, menyiratkan badai besar yang akan segera datang. Takdirku sudah berubah. Aku tidak boleh goyah, bisik Xiao Han dalam hati sambil menggenggam tangannya erat. Bab 48. Persiapan ujian sekte. Langkah Xiao Han membawa dirinya kembali ke kediaman sederhana yang disediakan untuk murid-murid baru sekte. Malam itu, angin gunung berhembus dingin membawa aroma tanah lembab dan getaran energi spiritual yang berterbangan di udara. Ia duduk bersila di atas tikar jerami tigis, memejamkan mata, lalu menarik nafas panjang. Ketenangan luar menyembunyikan gelora dalam hati. Sejak keluar dari perpustakaan purba, sorotan mata tak henti-hentinya mengikuti dirinya. Para murid yang iri, para tetua yang curiga, dan Luo Feng yang menyimpan dendam. Semua itu adalah tanda bahwa langkahnya di sekte ini akan semakin berat. Namun kini, ada hal yang lebih penting. Ujian sekte berikutnya. Ujian yang menentukan siapa yang layak naik ke tingkat murid inti. Bukan sekedar simbol kehormatan, melainkan juga pintu gerbang menuju rahasia yang lebih dalam tentang dunia bela diri. Xiao Han membuka matanya. Cahaya redup dari pelita minyak menyoroti wajahnya yang tenang. Di telapak tangannya, kekuatan murni berdenyut samar, hampir tak terlihat. Energi itu mengalir seperti arus air jernih, menyatu dengan nadinya, melindungi tubuhnya tanpa suara. Ujian ini bukan hanya untuk membuktikan diriku, tapi juga untuk menemukan jawaban. Mengapa kekuatan ini memilihku? Dan apa yang tersembunyi di balik jalan takdirku? Keesokan harinya, suasana sekte berubah hiruk-pikuk. Lapangan utama penuh dengan murid dari berbagai angkatan. Spanduk merah berkibar, gong besar dipukul 3 kali, menandakan dimulainya persiapan ujian sekte. Tetua berjanggut putih berdiri di atas panggung batu, suaranya menggema keras, penuh wibawa. Murid-murid sekalian, ujian kali ini akan menentukan siapa yang layak menjadi tulang belakang sekte. Bukan hanya kekuatan yang akan diuji, tetapi juga hati, jiwa, dan keteguhan kalian. Ingatlah, sekali kalian melangkah, tidak ada jalan kembali. Sorak dan teriakan semangat pecah dari barisan murid. Namun di antara keramaian itu, tatapan-tatapan tajam beralih ke arah Xiao Han. Ada yang iri, ada yang khawatir, ada pula yang berharap ia fagal. Xiao Han berdiri tegak, tanpa gentar. Ia tahu semua sorotan itu adalah ujian tersendiri. Luo Feng yang berada nak jauh darinya, hanya menyeringai tipis. Suara rendahnya terdengar menusuk. Ujian ini akan jadi akhir dari kesombonganmu, Xiao Han. Aku akan pastikan kau jatuh di hadapan semua orang. Namun Xiao Han tidak menoleh. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, membiarkan kekuatan murni berdenyut tenang dalam tubuhnya, bagai perisai tak kasat mata. Jika ini jalannya, maka aku akan melangkah tanpa ragu. Apapun yang menanti di depan, aku tidak akan mundur. Di langit, matahari pagi memancar terang, namun awan dakap tipis tetap bergelayutan di cakrawala. Seakan memberi pertanda bahwa ujian ini tidak hanya akan menguji kekuatan, melainkan juga takdir yang belum pernah tercatat dalam sejarah sekte. Bab 49. Arena formasi kuno. Dentuman gong kembali menggema 3 kali, menandai dimulainya ujian sekte. Semua murid segera berbaris, wajah mereka dipenuhi semangat, ketakutan, dan juga ambisi.
Udara di lapangan utama bergetar halus, lalu perlahan-lahan ukiran-ukiran kuno di tanah mulai menyala, membentuk lingkaran besar bercahaya. Tetua berjanggut putih mengangkat tangannya. Suaranya berat, namun jelas terdengar hingga ke setiap sudut sekte. Ujian kali ini akan berlangsung di arena formasi kuno, sebuah ruang ilusi yang diciptakan oleh leluhur sekte. Di sana, kalian akan berhadapan dengan tantangan sesuai jiwa dan kelemahan masing-masing. Ingatlah, bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tapi juga hati kalian. Jika hati kalian rapuh, formasi itu akan menghancurkan kalian dari dalam. Bisik-bisik panik terdengar dari murid-murid baru. Ada yang pucat, ada yang menelan ludah dengan gugup. Sementara murid senior hanya tersenyum tipis, merasa yakin sudah siap. Xiaohan berdiri tenang, matanya menatap lingkaran cahaya itu tanpa gentar. Di dalam dirinya, kekuatan murni berdenyut lembut. Meski tak kasat mata, ia bisa merasakan bagaimana energi itu menyatu dengan denyut nadinya, memberi rasa aman yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Satu persatu murid melangkah masuk ke lingkaran bercahaya. Begitu kaki mereka menyentuh formasi, tubuh mereka diselimupi kabut putih, lalu lenyap tanpa jejak. Saat tiba gilirannya, Xiaohan menghela napas pelan. Tatapan murid lain menusuk tajam, terutama Luo Feng yang berdiri di sisi kanan, menyeringai sinis. Di dalam sana, kau akan tahu siapa yang sebenarnya lebih kuat. Ucap Luo Feng dengan nada rendah, penuh tantangan. Xiaohan tidak menjawab, ia hanya melangkah masuk ke lingkaran, membiarkan cahaya putih itu menelannya bulat-bulat. Sekejap mata, dunia berubah. Tidak ada lagi lapangan sekte. Yang ada hanyalah padang luas dengan langit merah kelam. Angin kencang menderu membawa debu dan bau darah. Tanah retak-retak dan di kejauhan, bayangan hitam menjulang seperti gunung, bergerak perlahan seolah hidup. Suara dalam yang berat bergema di udara. Selamat datang di arena formasi kuno. Di sini tidak ada sekte, tidak ada tetua, yang ada hanya dirimu dan ketakutan yang kau sembunyikan. Xiaohan menegakkan tubuh. Ia bisa merasakan bahwa medan ini bukan sekedar ilusi, tekanan spiritual yang menekan dari segala arah begitu nyata. Tiba-tiba, dari celah tanah yang retak muncul sosok-sosok kabur berbentuk bayangan. Wajah mereka tidak jelas, namun aura mereka memancarkan kebencian, cemooh, dan rasa hina. Orang lemah seperti kamu tidak pantas hidup. Kau hanyalah anak desa, sampah yang tidak layak menginjak sekte. Hancurkan dia. Suara-suara itu menusuk ke dalam hati, sama seperti ejekan yang dulu sering ia dengar ketika masih kecil. Namun kali ini Xiaohan tidak lagi gemetar. Ia menarik napas, lalu merasakan denyutan kekuatan murni yang mengalir di tubuhnya. Cahaya samar yang tak kasat mata mengelilinginya, membentuk perisai halus yang bahkan ilusi tak bisa tembus. Saat ia membuka mata kembali, sinar tajam memancar. Semua suara ini adalah masa laluku. Aku sudah menghadapinya, aku sudah melewatinya. Kalian hanyalah bayangan. Bayangan-bayangan itu tertawa keras, namun serangan mereka pun dimulai. Tangan-tangan gelap meraih ke arahnya, berubah menjadi cakar, tombak, dan pedang kabut yang menebas dari segala arah. Xiaohan mengangkat tangannya. Tidak ada energi yang terlihat, tidak ada kilatan cahaya seperti jurus para murid lain. Yang ada hanyalah dentuman sunyi. Boom! Seketika, puluhan bayangan di depannya hancur berantakan, lenyap seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada cahaya, tidak ada ledakan api, hanyalah kehancuran yang murni, seolah dunia sendiri menolak keberadaan mereka. Bayangan lain maju dengan raungan, namun setiap kali mereka menyentuh lingkaran kekuatan murni di sekeliling Xiaohan, tubuh mereka terurai, hilang tanpa bekas. Namun formasi tidak berhenti di sana. Dari balik kabut merah muncul satu sosok bayangan yang berbeda. Tubuhnya tinggi, tegap, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Suaranya berat bergema dalam jiwa Xiaohan. Kau boleh menipu orang lain, tapi tidak dirimu sendiri. Kau takut. Takut pada kekuatan ini yang kau tidak pahami. Kau takut pada masa depan yang mungkin akan menelanmu. Xiaohan terdiam sesaat. Kata-kata itu bukan sekedar hinaan, melainkan kebenaran yang tersembunyi dalam hatinya.
Ia memang tidak sepenuhnya mengerti apa itu kekuatan murni, dari mana asalnya, dan apakah ia akan sanggup mengendalikannya. Bayangan itu maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tangannya terangkat, membentuk pedang hitam pekat yang tampak seperti pemisah langit. Dengan satu tebasan, pedang itu membelah udara, mengarah langsung ke arah Xiaohan. Zas! Tubuh Xiaohan terdorong mundur beberapa langkah. Perisai murninya bergetar, untuk pertama kalinya retak samar. Ia mengepalkan tinjunya erat. Benar, aku takut. Tapi justru karena itu, aku harus maju. Aku akan menguasai rasa takut ini, bukan lari darinya. Cahaya tak kasat mata memancar lebih kuat dari tubuhnya, meski mata manusia tidak akan pernah bisa melihatnya. Xiaohan melangkah maju, meninju lurus ke arah bayangan besar itu. Boom! Benturan itu mengguncang seluruh arena. Bayangan hitam berteriak keras, tubuhnya mulai terbelah, retakan cahaya muncul di permukaannya. Dalam hitungan detik, ia meledak menjadi ribuan serpihan, lalu lenyap di telan kabut. Hening. Xiaohan berdiri terengah, keringat mengalir di pelipisnya. Meski pertempuran tadi hanyalah ilusi, tekanannya nyata, bahkan lebih berat dari pertarungan hidup dan mati. Namun, ia berhasil. Suara dalam bergema kembali. Kau telah melangkah satu tahap, Xiaohan. Namun jalan ini masih panjang. Semakin kau melangkah, semakin besar pula bayangan yang menanti. Tanah bergetar dan kabut merah mulai menipis. Ujian pertama telah ia lewati.